Sebelumnya kami memperkenalkan diri, saya sendiri Agnes Cecilia Silamora. Maaf, sebelumnya saya Rinka Kubulan. Saya Andika Kubulan, Pak. Jadi di sini Pak, kami ada tugas untuk mewawancarai Bapak seputar perayaan festival yang diadakan di Medan. Tapi sebelumnya kami harus tahu identitas Bapak dulu, Pak. Nama saya Pinandita Emanugren MDP. Saya Rian, saya di sini sebagai Wakil Ketua 1 Majelis Tinggi Agama Hindu Sumatera Utara, Parisada Hindu Dharma Indonesia, dan juga Bendara Turut Himpunan Agama Sumatera Utara. Kalau pertanyaannya kami menjadi sekali mengatakan saja Pak, biar Bapak bisa nanti sekali menjawab juga bisa Pak. Boleh, silakan aja. Yang pertama itu Pak, festival apa yang paling sering dirayakan di Kampung Madras ini? Yang kedua, apa saja elemen atau ritual utama yang menjadi ciri khas festival itu? Yang ketiga, biasanya dalam rangka perayaan apa sehingga diadakannya festival? Yang keempat, apa makna dan sejarah festival ini bagi komunitas India di Medan? Dan yang terakhir, sejak kapan festival ini mulai dirayakan di Medan dan bagaimana perkembangan perayaannya dari waktu ke waktu? Baik, terima kasih. Kalau tadi kita bilang masalah perayaan festival itu ya, yang sakral itu kan saya bilang ada dua ini kalau dibilang perayaan ini sudah cukup lama, cukup waktu zaman penjajahan aja tahun 1800-an perayaan ini udah ada, dan perayaan ini masuknya dari India Selatan. Jadi perayaan ini tetap udah dilakukan oleh leluhur kita karena mereka mendapat satu makna yang baik apabila mereka merayakan perayaan ini. Setelah itu yang tadi yang kamu tanyakan bahwasanya perayaan ini perayaan ini ada kaitannya dengan lupa saya. Tadi yang satu udah saya jawab, yang satu lagi itu apa tuh? Oh, yang elemen atau ritual? Jadi nanti ingatkan. Elemen dan ritual itu biasanya dilakukan di rumah ibadah. Kami melakukannya di rumah ibadah, baru ini bisa ritualnya, festivalnya dibawa keluar, yang dipertontonkan kepada umat di luar, termasuk umat Hindu ataupun umat-umat yang lainnya. Berbaur dia di situ, karena dia udah berbau festival kalau udah keluar. Kalau di dalam kan sakral, di dalam nggak bisa kita pertontonkan orang, tergantung. Kalau ada kan nggak semua orang mau masuk rumah ibadah, ya kan? Paling umat Hindu macam. Kalau saya independen, masjid masuk, gereja masuk, manapun saya masuk. Tapi kan nggak semua orang bisa macam kayak kita. Maka itulah dibatasi di situ ritualnya di dalam sebagai sakral. Kalau festivalnya lepas untuk umum. Gitu ya. Apalagi tadi itu? Dalam rangka apa sehingga perayaan itu dilakukan? Festivalnya dirayakan gitu kan? Dalam rangka satu lagi yang jelas dua-dua, kalau di Pawali sama Thaipusam ini adalah Dharma melawan Adharma. Dharma kebenaran, Adharma ketidakbenaran. Itulah dalam rangka itulah. Dharma melawan Adharma artinya itu juga mengintrospeksi diri kita. Kita ini kan banyak merugikan orang. Kita banyak mencaci orang. Dengki kita, iri kita. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Ini kan ada sifat yang ada di dalam tubuh manusia. Maka di Hindu itu diajarkan triguna. Yang pertama triguna itu satam. Satam ini kebaikan yang harus ada di dalam diri manusia. Habis itu yang kedua dia adalah rajas. Rajas ini sifat kemanusiaan. Rajas ini kenapsuan. Senang melihat istri orang, tak senang dia melihat istri dia. Ini harus dibakar.
tamas, sifat kebodohan. Pintar-pintarnya manusia pasti ada bodohnya. Jadi di dalam diri manusianya ada 3 sifat yang harus kita kontrol. Tolong kita cari yang satam, kebaikan. Tinggalkan tamas, tinggalkan rajas. Tamas nafsu besar, tenaga kurang. Kan kalau tadi rajas adalah kebodohan, kan gitu. Jadi ada 3 tuh. Ada satam, kebaikan, rajas, tamas. Jadi yang 2 ini harus kita bakar, tamas marajas ini yang ada di dalam diri kita. Jadi itulah implementasi daripada perayaan yang dilakukan tiap tahunnya. Kalau makna dan sejarah dari perayaan festival itu, Makna dan sejarah daripada tadi maknanya itu yang udah saya sebutkan. Itu yang sebutnya implementasi itulah. Sejarahnya ini, sejarah ini adalah perayaan Dipawali ini adalah dengan Thaipusam ini adalah true story. Sejarahnya ada dari India masuknya. Bukan ini cerita Purana, true story. Maka itu tadi saya bilang dari awal, dia ada 2 versi Dipawali. Hari kemenangan ini munculnya Rama kalahkan Rawana, itu disebut juga Dharma melawan Adharma. Krishna kalahkan Narakasura, itu juga dirayakan dengan hari kemenangan, ya kan, Dharma melawan Adharma. Kalau Thaipusam ini juga sama, Dharma mengalahkan Adharma. Setelah dia berperang, dewa ini diarak-arak, diterima oleh masyarakat karena kemenangan itu. Raksasa itu banyak mengganggu manusia pada zaman itu. Setelah kemenangan itu dibawalah jalan keliling. Karena itu merayakan hari kemenangan, itu dia. kalau festival pertama yang dirayakan di Medan ini kapan? Kalau festival, kan saya bilang tahun 1800-an itu udah masuk. Tapi saya nggak bisa menentukan tanggal berapa, bulan berapa. Masuknya orang India tahu di zaman kita ada 3 zaman. Ini saya mesti jelaskan maksudnya. Zaman pertama zaman apa di Indonesia ini? Zaman kerajaan. Itulah Majapahit, Kutai, kan banyak raja-raja kita, itu satu zaman. Habis zaman itu apa? Zaman VOC, Beginning of East India Company, penjajahan Belanda, ya kan? Habis itu masuk zaman apa? Orde lama, baru masuk Orde baru. Ada 4 zaman. Zaman VOC ini sebenarnya orang India ini dari zaman kerajaan Sriwijaya Kutai aja sudah ada. Itu kan kerajaan India. Tapi dengan berkembangnya agama Islam bergeser dia. Itulah dia. Tapi budaya-budaya orang Jawa itu kan banyak ke India-Indiaan, kita tengok itu. Jadi begitu ini berjalan dengan seiringannya waktu, pada zaman Belanda datangkan lagi orang India dari India. Tahun 1800-an didatangkan lagi dari India. Sampai didatangkan Belanda, yang orang kita, orang India ini ditaruh di bagian pertanian tembakau. Karena ada istilah tembakau emas dulu, PTP itu gambarnya tembakau emas. Itulah dia ekspor ke luar negeri, Eropa semua. Orang India ini ditempatkan di perkebunan. Orang India ini tinggal harus berdampingan dengan rumah ibadah. Udah, harus setiap orang ada rumah ibadah pasti ada banyak orang India tinggal. Orang Cina ditaruhnya di Pondok Seng. Pondok Seng itu orang Cina tinggal, dia ada pedagang juga. Dia juga ada petani. Udah, masuk orang Jawa lagi, Pondok Batu. Pondok Batu itu orang Jawa itu transmigrasi dari Jawa sana, dipakai Belanda. Paham kan? Contohnya ini, kalian harus ke kuil Tuntungan. Di Tuntungan itu ada satu kuil 1862. Di situ ada pondok namanya Pondok Kleng, Pondok Batu, Pondok Seng. Itulah sejarah.
Tapi sekarang udah berubah lah. Yang dibilangkan Pondok Keling itu nggak ada orang Indianya, tapi ada sebagian tanahnya udah kami ambil untuk rumah ibadah. Ada rumah ibadah itu. Pondok yang kita katakan pondok batunya, yang Cinanya, itu mana mau lagi Cina di situ lagi kan? Udah diambil orang kita. Pondok Sengnya itu yang orang Jawa masih ada tinggal di situ. Disitulah mulai muncul sejarah awalnya perayaan-perayaan ini dibikin oleh leluhur itu. Sebelum orang itu datang kemari, leluhur ini yang ada di India sudah melaksanakan ini perayaannya. Itu dia. Kalau perkembangannya, perkembangan perayaannya itu gimana, Pak? Maksudnya perkembangan apanya nih? Perkembangan perayaan festival yang dilakukan apakah dari tahun sebelumnya ke tahun ini ada kemajuan yang mungkin ada? Oh iya, tiap tahunnya terus berkembang. Karena apa? Umat yang kumpul di sini, yang dari tadi saya bilang 5.000 bisa 7.000, 8.000. Antusias orang datang melihat ini. Tidak ada surutnya. Karena sudah semakin dikenal gitu ya? Karena mereka udah tahu ini, ada perayaan ini, ada makan free, ada segala macam aksesoris, macam-macam kan ada di jalan. Jadi terus berkembang ini. Dia tidak ada surut. Hujan-hujan waktu di Pawali, manusia di sana masih berjoget hujan-hujan. Biar kalian tahu. Jadi nggak surut dia, tiap tahunnya bertambah. Karena kita bekerja sama dengan pemerintah mendukung. Kalau sudah semakin banyak yang tertarik dengan festival ini, apakah ada pemikiran orang Bapak gitu buat ada gimana ya Pak? Mereka ditampilkan begitu Pak? Gimana ya bilangnya? Gimana? Dilibatkan Pak masyarakat yang sebelumnya nggak tertarik gitu kan Pak, karena semakin berkembangnya gitu festivalnya mereka semakin tertarik. Terus ada nggak niat orang Bapak gitu untuk membuat mereka terlibat dalam festival itu? Yang terlibat dalam arti siapa yang terlibat? Masyarakat luar yang sebelumnya tidak tertarik itu Pak. Masyarakat, kamu jangan silap. Ini pernah 40 tahun ini nggak ada. Ya, 40 tahun ini nggak dirayakan. Karena apa? Ada kepengurusan yang gontok-gontokan. Setelah 40 tahun Bapak buka ini kembali. Tahu kamu begitu kereta kencana itu jalan, itu orang-orang sekitar sini, kita tidak tengok agama, suku, menjerit-jerit histeris orang itu. Sudah sekian lama kami nggak lihat ini, baru sekarang keluar. Saya saksi hidup gitu, saya lihat orang. Ada yang menangis. Orang-orang kita Muslim itu semua campur di sini baru kan. Aduh ini juga lama kali kita nggak tengok ini ya katanya. Begitulah antusias orang untuk yang ini. Jadi sekarang pemerintah bekerja sama pemerintah ini mau diagendakan, diagenda kalender oleh pemerintah kota. Dua perayaan ini dalam waktu dekat udah diagendakan, nanti mungkin bisa dapat libur. Supaya jadi hari nasional gitu Pak. Iya, supaya dia nanti bisa dapat libur ataupun fakultatif lah untuk kota Medan aja. Dan pada saat kalau perayaan Thaipusam ini dari Medan bisa ada 5 pesawat orang pergi ke Malaysia. Di Malaysia tiap tahun dirayakan di Batu Gate dan Penang. Jadi sekarang orang Malaysia yang datang kemari. Kalau kita dari Indonesia, dari Medan atau Jakarta kita berangkat ke Malaysia, devisa kita kan kita buang ke sana. Pemerintah kan rugi. Nah sekarang kalau kita bikin di sini, orang tuh kemari kan devisa kita kan naik. Nah itu yang kita bikin sekarang, bekerja sama pemerintah, maka pemerintah dengan galak-galaknya mempromosikan ini di airport di mana-mana. Nih orang India ada bikin Thaipusam di Pawali gitu. Nah itu namanya kan bukan mundur dia. Maju dia kan jadinya kan. Nah ini yang terjadi sekarang. Kalau dulu 5 pesawat kalikan berapa? 1.000 orang India bisa di sana berangkat. Ada yang naik ferry, ada yang naik pesawat terbang. Dan pada hari yang sama Thaipusam ini, kalau di Medan kita bikin, di sana pun bikin 3 hari. Nah, sana lebih meriah karena apa? Umatnya lebih banyak.
Dia udah jutaan di sana. Nah itulah dia. Mungkin itu saja informasi yang kami butuhkan Pak. Terima kasih Iya. untuk jawabannya. Terima kasih ya. Nanti kalau ada yang kurang paham boleh datang tanya. Iya. Mau punya duit 3 kali ya? Di sini Pak, kami sebelumnya perkenalkan diri ya Pak. Saya sendiri Agnes Cecilia Mamora Pak. Dengan Bapak siapa Pak? Jadi saya Dharma sebagai Pinandita. Jadi sini kan Pak kami mewawancarai Bapak mengenai seputar perayaan festival yang diadakan di Medan ini Pak, dan akan dilanjutkan dengan saya. Festival apa yang paling sering dirayakan di kampung Madras? Untuk sekarang kalau yang umumnya itu Depawali dan Taipusat. Apa saja sih Pak elemen atau ritual utama yang menjadi ciri khas festival ini? Gimana? Elemen atau ritual utama yang menjadi ciri khas festival ini. Contohnya di Dipawali. Depawali dia elemen utamanya dia seperti lampu, cahaya dari lampu itu tadi, api, gitu kan. Kalau untuk Taipusat dia pengarakan kereta kencana dari Dewa Murga itu tadi. Selanjutnya Pak, biasanya dalam rangka perayaan apa sehingga diadakannya festival ini? Gimana? Dalam rangka perayaan apa sehingga diadakannya festival ini? Dia kalau untuk di Depawali menangnya kita bilang adharma atau perbuatan buruk itu kalah dari perbuatan baik, adharma. Jadi dia kan kalau dalam Hindunya dharma perbuatan baik, adharma perbuatan buruk. Jadi di saat perbuatan buruk ini kan dilambangkan sebagai kegelapan. Perbuatan baik ini tadi adalah kita bilang cahaya ataupun dari apa kita bilang kemenangan dari cahaya. Dia di Taipusat ini kan apa di Depawali ini Rama berhasil menang dari Rawana. Rawana ini raksasa perbuatan yang benar tadi. Perperangan antara perbuatan antara perbuatan baik kepada perbuatan jahat. Berarti ini intinya merayakan kemenangan gitu ya? Iya, perayaan kemenangan. Jadi Pak, untuk maknanya Makna untuk Bapak pribadi sendiri, makna festival ini Pak. maknanya maksudnya gimana? Makna apa itu? Makna dan sejarahnya bagi komunitas India di Tamil ini Pak. Ya seperti merayakan kemenangan juga. Sejak kapan sih Pak festival ini dimulai dirayakan di Kota Medan? Itu udah dari zaman sebelum Weda itu udah ada gitu. Untuk di Kota Medan ini Pak. So, untuk Kota Medan ini dia diadakannya baru berapa tahunan dia? Sekitar 3 atau 4 tahunan yang lalu. Berarti belum terlalu lama ya Pak? Belum. Dia diresmikannya dari. Tapi kalau untuk di Kuil sendiri itu udah dari dulu udah dibuat acaranya. Tapi kayak di peresmian kayak ada bajar atau apa semua itu baru berapa tahun ini aja. Berarti beda ya Pak, kalau perayaannya di Kuil ini beda juga, yang dirayakan di luar itu beda Pak? Kalau yang di luar kan kita kan harus tutup jalan. Jadi baru beberapa bulan, beberapa tahun ini aja lah dia baru diresmikan. Kita kan gini, putaran ini kan untuk bikin bajar, bikin acara musik apa semua, tarian. Kalau dirayakannya di Kuil ini, masyarakat luar ada yang terlibat juga nggak Pak? Kalau di kuil ya kebanyakan itu ada 3 dari luar. Kalau dia untuk perayaannya dia kebanyakan di sini. Kalau dia untuk masyarakat luarnya itu ikut meramaikan atau berpartisipasi. Baik Pak. Terima kasih Pak. Ya. Saya pendidikan Kebaduke dan saya sekitar ini mungkin perubahan Medan Medan yang bertanggal rumah 18 Medan Sumatera Utara ini ya. Jadi festival yang adakan di Kuil ini
Ya, ada beberapa acara gitu, ada beberapa ritual sebelumnya saya ikut sejarah dulu. Kuil ini didirikan pada tahun 1884. Lalu kami yang datang dari India di selatan Tamil Nadu, ya, mereka membangun kuil ini ya, dengan biaya sendiri, ya, dengan waktu itu mereka datang sebagai pekerja di Deli Maskapai perkebunan Belanda, khususnya perkebunan tembakau. Ya, dinikmati pengurusan dan lain-lainnya sampai saat ini, dan pada tahun 1988 bulan Agustus kuil ini ya direnovasi total oleh Bapak S. Marimutu, Bapak Pendeta Agung S. Marimutu selaku ketua kuil, ketua perhimpunan dengan biaya sendiri dan sudah 3 tahun. Yang datangkan ahli ukir atau pahatnya dari India Selatan 2 orang ditambah tukang-tukang yang ada di Medan ini. Selesai 3 tahun, tepatnya pada tanggal 23 Oktober 1951, kuil ini diresmikan penggunaannya oleh Gubernur Sumatera Utara pada saat itu Haji Raja Sregar almarhum. Nanti bisa dilihat di depan itu ada bisa difoto ya. Jadi ritual-ritual yang diadakan nanti ada namanya ritual Tai Ponggel. Tai Ponggel itu artinya pesta panen. Itu kita laksanakan. Kenapa pesta panen? Kita enggak orang bukan petani, enggak. Kita sebagai masyarakat, sebagai penduduk Indonesia dan penduduk dunia ya, kita melaksanakan pesta panen itu, ritual pesta panen itu mengharapkan kita berdoa kepada Yang Maha Kuasa semoga semua ya semua hasil panennya ya sebenarnya supaya melimpah ruah, petani sehat, cuaca cukup dan tidak ada hama-hama wereng dan lainnya yang nanti hasilnya itu bisa kita nikmatin di kota ini walaupun kita tidak petani gitu. Jadi ini ya, jadi kedua ada Tai Pusam. Tai Pusam itu untuk membuat dewa murga ya, ini dilaksanakan atas kemenangan Dharma dari Adharma. Dharma itu perbuatan baik, Adharma perbuatan tidak baik. Ya, nanti ada acara Navratri 9 malam ya untuk Dewi Durga Dewi, itu Mahalakshmi Dewi dan juga Saraswati Dewi. Durga Dewi adalah simbol daripada kebenaran, Mahalakshmi adalah simbol daripada rezeki atau kemakmuran, dan Saraswati adalah simbol pendidikan ya atau kesenian. Jadi kita laksanakan 9 malam. Hari terakhir Vijayadashmi itu hari kemenangan. Nanti ada Vinayaka Chaturthi untuk Dewa Ganesha, ada Siwaratri untuk Dewa Siwa yang melaksanakan pujaannya dan 6 sore ya, 6 sore 6 petang sampai jam 6 pagi, 12 jam. Kita duduk bersama, kita menyampaikan, melanturkan ya kebesaran-besaran Dewa Siwa. Jadi setiap apanya kita laksanakan di sini sesuai dengan, dan kapan itu dimulai? Sejak adanya kuil ini. Ya, ada kuil ini. Dan kita hanya sebagai melanjutkan saja. Ya, sesuai dengan ada nanti di kalender orang-orang Tamil yang datang dari India, itu ada kalender ini terbentuk. Situ sudah tertera tanggal berapa, dan nanti itu ada tanggal 3 ini adalah untuk Kartiga, itu Dewa Murga. Ya, Asta Cahaya juga. Dan dengan masyarakat sini kita tetap dekat, rukun, harmonis gitu. Antara kita libatkan ya penduduk sekitar sini, baru biarpun dia itu bukan Hindu, itu dari Islam atau Muslim, dari Kristen, dari Katolik, dari Buddha dan dari Konghucu, kita libatkan untuk apa? Ritual tidak kita campurin, ritual kita tidak ikutkan, akidah masing-masing, dogma masing-masing, ritual masing-masing, ajaran masing-masing. Jadi sesuai dengan ajaran. Kalau yang teman-teman kami yang dari non Hindu itu umpamanya tugas konsumsi, tugas keamanan, parkir, jalan dan lainnya, itulah kira-kira yang mereka laksanakan. Jadi untuk ritual mereka nggak masuk area itu. Itu kira-kira. Udah? Udah? Cukup? Udah. Tapi ini Pak, soal kalendernya tadi itu bisa kami dapat informasinya gitu Pak? Yang mana itu dia? Ya. Oh, bisa kami fotokan nanti Pak? Ya, demikian saya sudah dengan Pramu Santi, Om Santi. Terima kasih. Saya dari Universitas Negeri Medan, jurusan Pendidikan Sejarah, mau mewawancarai Ibu tentang festival yang ada di Kota Medan ini, festival India, Kampung Madras ini. Sebelum saya bertanya, saya boleh bertanya dengan Ibu siapa namanya? Hamidah Begu. Hamidah Begu. Begu.
Islam. Yang itu kan orang India keling. Iya, yang ngerayakan itu. Orang keling. India Tamil. Kalau kita kan Idul Fitri. Kami kan Pakistan. Cuman kalau ada perayaan gembira karena dia tutup jalan malam habis sholat isya. Ya. Jadi apalah nama perayaannya yang Ibu tahu di apa ini, Bu? Nama apanya? Tepusom. 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 Itu ngapain, Ibu? Bayar niat. Membayar niat. Cucuk lidah. Pijak api. Oh iya, Bu. Oke. Pijak lidah, ini pijak api. Oh. Terus ini pertanyaan selanjutnya, Bu. Apalah pendapat Ibu kalau ada festival di sini, Bu? Gembira, rame. Jadi gara-gara ada festival ini jadi rame, jadi meriah. Meriah seluruh kota Medan. Seluruh gara-gara ada perayaan ini. Semua datang dari Binde, semua datang untuk merayakan. Merayakan di sini. Iya. Oke. Makasih ya, Bu. Kembang api. Makasih ya, Bu, atas pendapat Ibu, atas pertanyaan-pertanyaan kami. Oke. Nah, kami mahasiswa dari Universitas Negeri Medan. Jadi ini kan abang tinggal di Kampung Madras ini, pastinya tahu seputar festival gitu ya, yang dirayakan di sini. Nah, selama abang tinggal di wilayah ini, mungkin festival apa yang abang tahu dirayakan? Depawali. Itu perayaan festival yang bagaimana, Pak? Perayaan hari raya orang India. Atau mungkin abang pernah mengikutinya? Ikut dalam perayaannya? Belum pernah sih, tapi sering dengar dan sering lihat dikit-dikit. Ya. Atau mungkin abang tahu ritual apa yang mungkin dirayakan di sana gitu? Ritualnya saya sih kurang tahu ya. Jadi kalau ini kan udah kata abang udah sering katanya tadi ya. Iya. Jadi pendapat abang mengenai perayaan festival yang dirayakan itu kayak mana pendapatnya aja gitu? Ya bagus, karena kan kita kan Indonesia kan Bhinneka Tunggal Ika. Kita berbeda-beda tapi kita satu. Gitu. Atau ada pengaruhnya sama sosial abang gitu? Atau mungkin abang jadi ada kenalan atau? Iya, justru itu. Kita berbeda tapi kita satu. Jadi kita tahu berbagai adat. Berarti kalau ada perayaannya itu pertemanan abang itu semakin meluas gitu ya? Iya, betul. Iya. Ini tempat bang berjualan gitu? Bukan, ini bantu tante aja. Tante. Pengaruh perayaannya ke tempat ini ada? Atau semakin ramai orang yang makan di sini gitu? Di sini sih ada lumayan juga lah. Oh gitu ya bang. Iya. Ya, Bang. Terima kasih ya bang. Iya. Lupa bang, itu tadi dengan abangnya siapa namanya? Namanya Kevin. Terima kasih bang.